Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikhaikum. Selamat datang semuanya. Saya harap kedatangan kalian semua di sini dengan niat yang baik dan juga dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mencari ilmu dan menimba ilmu. Ya. Seperti biasa, sebelum kita mengerjakan materi pada kali ini, adalah kita baca terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada kali ini diberikan kelancaran dan kemudahan. La dina as-solihah wa bisafati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan doa ini kita semuanya mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat di dunia wal akhirah. Seperti biasa, amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan ini. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan motivasi sedikit. Ya, di sini motivasinya itu berupa pantun seperti biasa. Yang lalu motivasinya saya sampaikan itu bukan berupa pantun, tapi kali ini saya akan sampaikan berupa pantunnya. Oke. Motivasinya itu seperti ini. Tembok raksasa ada di Cina, Italia punya menara besar. Mari kita gapai cita-cita bahagia dunia dan masuk surga. Oke. Coba. Maka kita bisa mencapai cita-cita kita dan juga nantinya bisa bahagia dunia dan masuk surga. Jadi untuk materi kali ini yaitu tentang tata cara pengurusan jenazah dan hikmah melaksanakannya. Ya, di sini yang saya titik beratkan yaitu pada mensolati dan memakamkan jenazah. Nah, sebenarnya dari tata cara pengurusan jenazah itu ada 4, yaitu mensolati, memandikan, mengkafani, mensolati dan memakamkan. Nah, pada kali ini yaitu pada mensolati dan memakamkan jenazah. Oke, ada kewajiban awalnya. Jadi sebelum kita menjabat tata caranya, yaitu kita harus tahu berapa wajibkah kita dalam melaksanakannya. Nah, di sini kewajiban seorang muslim terhadap jenazah adalah memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkannya. Kemudian ada yang bertanya-tanya, apa sih hukumnya merawat jenazah itu? Nah, hukumnya di sini yaitu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kita tahu fardu kifayah itu dari bahasa itu fardu yang dikukuhkan, atau sepertinya fardu yang dikuatkan. Kalau dari segi istilah itu berarti kewajiban yang akan gugur apabila sudah dikerjakan oleh sebagian umat muslim. Jadi kalau misalkan sebagian umat muslim yang sudah menjalankannya, maka sebagian muslim yang lainnya itu dikatakan gugur kewajibannya. Hanya telah hadis An-Nabi Rara An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla ala janazatin falahu qiratu wa minata fa'aha hatta tuda'a fi qabri qiratan qala qudi atawaira wa ma qiratu qala mitu qutin muslim. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, barang siapa saja yang mensolati jenazah maka baginya pahala 1 qirat, dan barang siapa yang mengantarkannya ke kuburan maka pahalanya 2 qirat. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, wahai Abu Hurairah, berapakah qirat itu? Dia menjawab, qirat itu sepertiga dari gunung Uhud. Jadi sangat besar sekali pahalanya. Oke. Untuk langsung ke tata caranya, langkah awal pastinya ada syaratnya. Syarat sebelum melaksanakan sholat jenazah. Itu syaratnya seperti sholat biasa, yaitu ada syarat wajib dan syarat sah.
Syarat wajibnya yaitu Islam, berakal, tamyiz, bersih dari najis dan hadas. Syarat sahnya yaitu mensolat di jenazah yaitu suci dari najis dan hadas, menutupi aurat. Namun yang tidak ada di syarat mensolat di jenazah yaitu alokasi waktunya. Kalau sholat biasa itu kan ada alokasi waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Kalau ini bisa dijelaskan kapan saja. Ya, untuk tata caranya namanya itu kita harus mengetahui dari niatnya dulu. Nah, niat dari sholat di jenazah itu ada kalanya disesuaikan dengan jenazahnya. Baik, kalau jenazahnya laki-laki, sesuaikan dengan laki-laki. Kalau perempuan, perempuan. Untuk jenazah laki-laki, bacaannya niat yaitu usolli ala al-mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayah lillahi. Nah, itu laki-laki. Terus untuk perempuan, jenazah yang perempuan itu usolli ala hadzal mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayah, dan ditambahkan tak makdoi pada mayyitati itu. Kemudian ada yang bertanya, Pak, kalau misalkan kita sholatnya dari kejauhan apakah bisa? Bisa, sangat bisa. Yaitu bacaannya ada, kalau niatnya itu sholat jenazah ghaib, itu bacanya usolli ala mayyiti al-ghaibi, bulan siapa namanya disebutkan arba'at takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Di niat ini pelaksanaannya itu ketika kita takbir Allah dalam hati, kita ucapkan dengan niat. Nah, untuk selanjutnya yaitu setelah takbir punya pertama, pastinya membaca Al-Fatihah. Sudah takbir pertama, yaitu takbir kedua, membaca sholawat kepada Nabi, bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, itu saja sudah boleh. Kemudian membaca doa takbir ketiga, sudah takbir kedua ya. Takbir ketiga Allahu Akbar, membaca doa setelah itu. Kemudian Allahumma fillahu warhamhu wa'afiyafanahu. Untuk laki-laki, Allahumma fillaha warhamha wa'afiyafanaha. Tinggal ganti hak, domir haknya. Untuk hak yang panjang itu yang Allahumma fillaha warhamha wa'afiyafanaha untuk perempuan. Kemudian takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafnina ba'dahu wa qina nawalahu. Dan untuk perempuannya tinggal ganti domirnya ha. Yaitu mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Ya, ada ya. Langsung ke ada dalil kita mensolati jenazah. Di sini ada dalilnya itu menyatakan bahwa dunia berbumi ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulun la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Artinya tidaklah seorang muslim meninggal lalu disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat diri kepada Allah sedikit pun, ya, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada jenazah tersebut dengan sebab mereka. Jadi dengan adanya kita mensolati jenazah itu, Allah akan memberikan syafaat kepada jenazah. Nah, seperti itu. Jadi sangat baik sekali ketika kita melaksanakannya dan juga nanti mendapatkan syafaat jenazah. Oke, untuk tata cara sholat itu, kemudian tata cara memakamkan jenazah. Sini tata caranya yaitu yang pertama, sebelumnya kita harus menyiapkan lubang kubur ataupun liang lahat. Itu minimal kedalamannya itu minimal 2 meter. Yang pokok intinya kedalamannya minimal 2 meter. Untuk apa? Untuk nantinya tujuannya itu agar bau tubuh yang masuk yang membusuk tadi pada dari jenazah itu tidak tercium ke atas, dan juga untuk menjaga kehormatannya sebagai manusia. Begitu, jadi mempersiapkan lubang yang lahat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu turun 3 orang
Jadi dari 3 orang, entah itu sama saudaranya, untuk turun ke liang lahat, kemudian untuk menerima jenazah. Ada bagian kepala, bagian tengah, dan bagian kaki. Nanti yang di bawah megangnya gini, dari atas ini. Kemudian diturunkan secara pelan-pelan ke bawah, kemudian diiringkan ke arah kiblat. Ini bila penyangga dengan tanah secukupnya agar jenazah tetap miring, baik itu di kepalanya atau di punggungnya, di pundaknya atau di bagian bawah, agar nantinya bisa miring. Kemudian tali pengikat jenazah baik kepala maupun kaki itu dibuka agar menempel dengan. Kemudian tutuplah dengan papan. Papan atasnya ini tutup dengan papan kayu atau yang lainnya. Baru setelah itu diburuk atau dikubur lagi. Kemudian diberikan tanda berupa kayu atau mayat. Itu tata cara memakamkannya. Nah, setelah kita mengetahui tata cara mensolati dan memakamnya, kita bisa ambil hikmahnya. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil yaitu dari memandikan jenazah, yang lalu berarti menyucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Ketika sholatkan jenazah sudah dalam keadaan bersih. Jadi kita memberikan pelajaran bahwa sebelum kita beribadah pastinya harus suci dari hadas dan najis. Jadi harus bersih. Kemudian menggafani mayit, berarti menutupi seluruh tubuh mayat dengan kain atau apa saja yang dapat melindungi tubuhnya. Kemudian mensolati jenazah ini tadi berarti mendoakan mayit. Jadi ketika kita mensolatinya, sama saja kita mendoakan padanya ampunan dan semoga punya khotimah. Itu ya. Kemudian hikmah yang bisa kita rasakan pada lingkungan masyarakat yaitu keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardukan atau fardhu kifayah pada setiap umat muslim. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan itu. Jadi hikmah yang bisa dirasakan di masyarakat yaitu rasa eratnya persaudaraan dan juga saling gotong royong, dan saling membantu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari satu cara mensolati, tata cara dan juga hikmah yang bisa kita ambil. Kemudian ada sedikit ini, sebentar, ada soal, ya, mohon dipersiapkan bukunya, buka buku tulisnya. Oke, ini ada sedikit evaluasi atau kompetensi siswa, coba diperhatikan dan tulis. Ini saya akan diberikan soalnya. Yang pertama, coba nanti soalnya nanti dikerjakan di buku tulis atau nanti, ya. Soalnya pertama, apa saja yang menjadi syarat-syarat sebelum mensolati jenazah, sebutkan dan bagaimanakah tata cara mensolatinya. Oke. Kemudian kedua, dari dalil yang menjelaskan tentang tata cara mensolati jenazah, bagaimana pemahaman Anda atau kalian tentang dalil tersebut, mohon dijelaskan. Kemudian yang ketiga yaitu apa saja yang harus dipersiapkan ketika akan memakamkan jenazah. Kemudian bagaimanakah tata cara pemakamannya dengan benar, mohon dijelaskan. Kemudian untuk yang terakhir yang keempat yaitu bagaimanakah hikmah yang bisa kita ambil, coba disimpulkan dan dipahami, diringkas tentang hikmah diambil yang bisa kita ambil setelah kita mensolati dan memakamkan, ya, mohon dijelaskan. Oke, itu evaluasi tugas individu ya. Kemudian ada sedikit ini untuk tugas kelompok. Nah, nanti untuk teman-teman satu kelas ini kan ada 25. Nanti dibentuk beberapa kelompok yang di situ kalau 25 nanti bentuk 5 kelompok aja, 5 kelompok yang terdiri satu kelompok itu ada 5 anak. Oke.
Nah, nanti coba dari ini saya beri tugas lagi untuk tugas kelompoknya. Jadi pahami dan jelaskan keterangan dari hadis tersebut tadi tentang mensolati, memakamkan jenazah. Coba cari hadisnya dan pahami hadis tersebut. Berikan pendapat dan argumen tentang pemahaman kalian. Nah, kemudian cari informasi tentang tata cara mensolati dan memakamkan jenazah kepada tokoh masyarakat yang ada di daerah kalian. Oke. Nah, mungkin cukup itu. Nanti kemudian tulis hasil diskusinya dalam berupa Word dan dicetak seperti hanya makalah. Ya. Jadi tugasnya kelompok ini tadi itu yang sudah saya sebutkan. Jadi carilah hadis, kemudian ditulis, dipahami, dan juga cari informasi kepada tokoh masyarakat, yaitu informasi dalam mensolati dan memakamkan. Nah, seperti itu. Nanti tugasnya didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing agar nantinya tugasnya bisa maksimal dan mendapatkan nilainya baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan selamat mengerjakan. Selamat beraktivitas kembali. Sebelumnya saya mengingatkan, jaga diri, jangan keluar kemana-mana. Semoga kita pada kali ini, pada kesempatan ini dan seterusnya diberikan kesehatan, diberikan kesabaran atas adanya wabah ini. Semoga kita semua terhindar dari wabah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kalam, undur mangkola wala tamdur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.